itu. Ini perjanjian baru di Yohanes. Yesus bilang tidak pernah kau dengar suara Tuhan. Pernah nggak suara Tuhan kedengaran? Baca dulu satu perikop itu apa? Baca dulu satu perikop itu. Inilah yang penting Jangan poinnya. sampai Yesus kamu yang baca. bilang kamu tidak pernah melihat mendengar suara Tuhan. Apa? Itu Apa juga udah- rupanya pun itu tidak pernah lihat. Oke? Artinya Tuhan tidak kelihatan, kata Yesus. Kata Nabi Musa, Tuhan tidak kelihatan. Kata Yesus, Tuhan tidak kelihatan. Kenapa tiba-tiba Tuhan kalian kelihatan? Ada apa ini? Kayak gini. Firman yang menjadi manusia, paham nggak artinya kok? Firman yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena nabi-nabi dulu udah nggak itu. Masalahnya begini toh. Iya begini toh, teman-teman sambil tap-tap layar ya, sambil tap-tap layar. Yesus sudah bilang Tuhan itu tidak pernah kau dengar suaranya, tidak pernah kau lihat. Tiba-tiba orang-orang yang datang ini mengatakan, Baca dulu satu perikop itu asal ngambil kok. Yohanes berapa? ya itulah yang baca itu kan ada Bible di situ. Apa kan? Aku nggak kau apa? Makanya Apa, Jan? sini ayat berapa? Aku bantu bukakan kau ya. Yohanes berapa? Aku bantu Yohanes ya. Yo perikopnya Yohanes 5:37. Maksudnya Yohanes berapa? Ah, bagus. Perikopnya itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Nih, aku tunjukin lagi toh ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Sabar. Aku putar dulu kameranya. Nih. Nih perikopnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Oke? Udah, Yohanes udah kau berapa? tengok itu. Yohanes 5:37. Ulang ya. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus bilang, Tuhan itu kamu tidak pernah mendengar suaranya. Oke? Rupanya pun tak dapat kamu lihat, tidak kelihatan Tuhan itu. Betul? Betul tidak? Bilang dulu itu. Kenapa? Itu kata Yesus Tuhan tidak kelihatan. Betul? Kata Yesus Tuhan tidak kelihatan. Betul itu? Memang kalau Tuhan itu memang nggak kelihatan. Tapi kenapa Tuhan kalian itu kelihatan? Yesus kan kelihatan. Iya. Betul tidak? Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Kelihatan kan? Ya, Kenapa dia beda menjadi kalian manusia? ajaran kalian? Kenapa beda ajaran Yesus dengan ajaran kalian? Kenapa Nggak ada yang berbeda? Beda. Nah, Yesus bilang Tuhan tidak kelihatan. Yesus bilang kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat, kata Yesus. Siapa yang bohong? Ayo. Ayo. Siapa yang bohong? Situ. Ada kesaksian tentang kesaksian. Orang yang menyebalkan diri. Kemana itu? Kemana itu? Itu kesaksian tentang dirinya kan? Kesaksian tentang dirinya di itu perikopnya. kesaksian Ya udah, tentang dia Yesus, tentang dirinya. Dia bilang dia itu utusan. Yohanes 5:37, Bapak yang mengutus aku. Siapa Bapak itu? Ya, Bapak itu dia sendiri. Siapa lah. Bapak? Alam ajang mana ada Yesus? Coba itu buka di dalam Matius 11 nomor 25. Ini Yesus bilang kayak gini. Kata Yesus, dengar itu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kutunjukkan ayatnya itu ya. Teman-teman sambil tap-tap layar ya. Nih. Yesus bersyukur, coba itu baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi itu? Ya, Tuhan Yesus itu sendiri.
Baca dulu ini, jangan sembarangan kau. Aduh, alak majang. Makanya kan Baca dulu. Siapa Tuhan langit dan bumi? Siapa Ya, Tuhan Yesus. langit dan bumi? Yesus itu sendiri lah. Baca dulu ini. Siapa ini? Iya, Yesus itu sendiri, Bapak. Kenapa? Baca dulu ini apa tulisannya, Yesus atau siapa ini? Jangan sampai salah baca aku ini. Aku bersyukur kepadamu titik Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan langit dan bumi itu? Jawab. Siapa itu? Baca dulu ini, jangan salah sebut kau. Bapak itu sama, dia itu satu. Nah, Bapak, begitu dong. Berarti itu di dalam Yohanes 5:37 itu mana 37? Nih, kata Yesus, Tuhan yang mengutus aku. Betul kan, Bapak kan Tuhan tadi, Tuhan langit dan bumi. Berarti kata Yesus, Tuhan yang mengutus aku. Oke? Maksud Yesus yang tidak kelihatan ini adalah Bapa. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya Bapa ini, Tuhan ini. Kamu tidak pernah dengar suaranya Tuhan ini. Rupanya pun tak dapat kamu lihat. Berarti Tuhan tidak kelihatan. Kamu tidak bisa, karena kita tidak, justru karena itulah kan terbatas kita kalau kita melihat Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan secara Ya kan langsung. tidak bisanya itu aku sayang. Makanya Itu kecantikan. jangan narasimu aja yang kau apakan. Justru karena itulah. Enggak kan? Justru karena itulah justru karena itulah dia secara apanya gitu kita kan terbatas untuk melihat dia aja. Kita nggak sanggup loh. Baca satu perikop, Le. Udah. Ini Iya, baca satu. Jilviani ini Kristen. Sebentar, ini Al-Gaul kan Kristen. Iya. Jilviani Oke. Kristen atau Muslim? Kristen, coba baca satu perikop. Sebentar. Bang Jilviani, Mbak Jilviani, silakan dibuka mikrofonnya Mbak. Kalau Kristen. Oke, saya turunkan ya Jilviani ya karena nggak ngomong. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan ya. Biar ku naikkan semua teman-teman Kristen. Silakan yang Kristen. Mikana kalau ada silakan dibawa kalau mau naik. Bukan masalah Karena di sini, tadi bukan ada. masalah pinter bodohnya di sini. Pemahaman tentang Enggak, ini masalahnya Yesus ini mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius 11:2 Iya, dia sedang berbicara kepada Bapak. Coba baca satu perikop dulu. Tetapi Kristen mengatakan siapa yang Jangan Tuhan langit baca dan satu bumi? ayat, kamu argumen. Baca Tengok. satu perikop, baru selesai. Tengoklah. Iya, mulailah. Memang kalau ku baca satu perikop berubah itu tadi ayat yang ku bacakan? Baca aja. Tengoklah, macet lah. Baca aja, baru satu. Jangan Baca bernarasi. pula kalian. Kebiasaan kalian kan baca satu ayat bernarasi. Takut kau baca full. Kayak mana? Yang ngomong Yesus. Takut kau Aku mau baca dengar full. muncung kalian Takut itu yang kau nggak baca jelas. full ya? Aku dengar Yesus. Takut Lebih kau baik ku baca dengar full. Yesus lah, ucapan Yesus. Takut kau baca full satu perikop. Baca Satu dulu. perikop. Kau baca satu perikop. Silakan, ku tunggu. Yohanes berapa? Lu yang Yohanes nantangin, berapa? dia yang nantang balik, nggak jelas. Yohanes 5 nomor 1 sampai nomor 37 coba kalian baca. Nah, tadi ngomong beda. Tadi satu-satu dulu, jangan biasa lompat-lompat. Ya udah, Matius itu silakan, dulu. silakan. Matius Silakan itu dibaca. dulu. Engkau tidak mengenal Jangan suruh-suruh Bapa. aku baca-baca Bible kalian yang gak jelas itu Tapi kebanyakan. kalian yang ingin tahu kebenaran. Ya, baca lah kalian kan di sini kesempatan kalian untuk membibeli kami, Kau ya, menginjili udah kami. ketularan nih. Ini kesempatan kalian loh untuk membibeli kami, menginjili kami. Silakan. Bacalah, Duk. Tidak seorang pun mengenal Kenapa Anak. aku kok suruh baca? Selain Silakan baca. kalian baca. Silakan baca. Nggak Dari jelas Yohanes Anda 1. buka Komal. Ya udah kau yang baca ya. Baca Aku satu bukakan ya. Kau yang ayat. baca ya. Silahkan. Ya udah, aku bukain.
Yohanes Matius 5 tadi, nomor 1 sampai Matius nomor tadi. Jangan lompat-lompat dulu. Matius tadi. Aku bantu lagi kau. Matius 11 ayat 25 tadi. Coba. Aku bantu nih. Coba. Nih, Coba. bacalah. Ini dari 25 ya, kau baca. Silakan. Ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia sedang berbicara kepada Bapa. Karena semuanya itu engkau Ya, sembunyikan siapa bagi Tuhan orang langit dan bijak. bumi itu tadi katanya? Dia Bang? sedang berbicara kepada Bapa. Ya, Tuhan langit dan bumi siapa? Dia sedang berbicara kepada Tuhan Bapa. langit dan bumi siapa? Ya, Bapa. Ya, yang Tuhan langit dan bumi kata Yesus siapa? Bapa. Teller kali anak ini. Nah, Bapak, bukan Yesus kan? Ya, baca lengkapnya dulu. Baca. Nah, silakan kau baca Ya. dulu sampai selesai kau baca. Aku kasih kesempatan. Saya yang lompat ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya, Tuhan langit dan bumi menyerahkan semuanya kepadanya. Maksudnya apa? Ya, kau baca dulu semua, Dan semua. tidak seorang coba. pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Nah, paham kau? Dan orang yang Ya udah, kepadanya terus. anak itu berkenan menyatakannya. Menyatakan apa? Semua yang disembunyikan bagi orang bijak itu ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nabi mana yang memberikan kelegaan kepada semua manusia? Udah sampai di mana kau baca? Deh, matamu pun nggak nyampe. Enggak ada, udah sampai 30 Lurus ayatnya. dulu, jangan goyang-goyang. Jantungan kau. Nah, 29. Silakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Semua diserahkan kepada anak. Anda tidak oke. mengenal Kamu Bapa sebelum selain jelaskan anak, ya, dari dan 26, Anda tidak 27, mengenal 28, anak selain 29 Bapa. sampai 30. Artinya apa? Artinya apa? Oke. Satu. Udah. Oke. Nah, sekarang Udah, kau jelaskan udah paham. ini yang 25. Udah paham? Silakan, sekarang kau jelaskan. Jangan sepotong-sepotong. Saya tahu Alam aja. manusia kayak seperti kalian. Silakan yang 25. Yang Tuhan langit dan bumi ini siapa di sini? Yesus, Ya Roh Kudus, apa siapa? Bapak menyerahkan semuanya kepada anak. Yesus nggak masuk kan? Ya Bapak, dia sedang berbicara kepada Bapak. Dan ayat masuk selanjutnya nggak Yesus Bapak, di sini? diam dulu. Baca selanjutnya, dan Bapak menyerahkan semuanya kepada anak. Oke. Ya, Kalau ayat ini kayak mana? Siapa Tuhan langit dan bumi di sini? Aku cuma mau tanya ini loh, Tuhan langit dan bumi ini. ya dia kan sedang berbicara kepada Bapak. Oke, Bapak yang Tuhan langit dan bumi adalah Bapak. Setuju kita ya di sini ya? Bapak itu Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus kan? Pada waktu itu berkatalah, artinya dia berbicara. Anda nggak tahu bahasa Indonesia ya? Bahasa apa Enggak, kau ini tahu? yang kutanya. Bahasa comot-comot Yang kau tahu? kutanya. Ya, ini yang kutanya. Tuhan langit dan bumi ini siapa? Oke, saya bantu ya, Ya kan sedikit dia ya, sedang Bang. berbicara Boleh kepada ya? Silakan Bang Bapak. Amin, Bang Amin, silakan. Ya Bapak. Bentar. Silakan Bang Amin. Bentar ya, Bang. Bapak di situ merujuk kepada Allah yang mengutus Yesus. Satu pertama, kedua. Bentar dulu. Bapak di situ Mana itu ada utusnya? bentar dulu, Bro. Bentar. Kamu diam biar saya jelasin yang kedua. Bapak di situ itu bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Bapak tidak pernah diajarkan dalam iman Islam. Ya itu Ya, benar. silakan. Terus Jadi Bapak di situ, ketika Yesus mengatakan Bapak di situ, dia tidak menghilangkan statusnya juga sebagai Tuhan. Kenapa? Dia berbicara itu di bumi. Bentar dulu, jangan panik. Oke? Tadi setuju, Dia berbicara sekarang itu, enggak. dia Gimana mengatakan kau, itu di Fandi? bumi. Oke? Nah, begitu dia kembali kepada ke surga, maka dia berada di surga dan dia mengajarkan doa Bapa kami. Itu sebabnya sampai sekarang doa itu eksis.
Kenapa kata Bapa itu disematkan kepada yang mengutusnya juga bisa berlaku kepada Yesus karena dia kembali ke surga. Maka kami bisa memanggil Yesus itu juga sebagai Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang ketiga, sekali lagi saya katakan, Bapa di situ tidak pernah merujuk kepada sesembahan orang Arab. Udah. Dah. Oke, saya langsung tanggapi ya. Di dalam Matius 11:25 ini gamblang ya. Ini dalil gamblang. Ya. Ini silakan. perkataan Yesus yang sangat gamblang kepada orang-orang yang nggak ada otak. Yesus bilang, "Oi, aku itu Mulutmu bersyukur dijaga kepada lah Bapa." kalau ngomong, bentar, mulutmu kalau ngomong jaga juga. Jangan bilang orang yang gelar dokter profesional di dunia ini nggak ada otak gitu ya. Mulutmu jaga kalau ngomong. Boleh, mulutmu benar. Ya pelan-pelan ya. Tipe-tipenya orang Ya, ini kan seperti Oke, aku minta maaf, aku minta maaf. Nggak ada otak itu nggak ada fakta sejarahnya, bos. Iya, yang jelas bro, kalau kamu bilang orang Kristen itu nggak ada otak. Tanggapi dulu. Bukan. Iya ada benar jalan. dulu, saya benarin dulu bahasamu. Saya mau nyangga bahasamu dulu bentar. Minta maaf. Bentar Marah dulu. kau. Kamu terbiasa kan kalau ngomong tuh yang sopan. Oke, satu kedua. Kalau kamu bilang kami tidak punya otak, dengerin dulu bro. Ya udah. Kamu yang lebih rendah derajatnya. Kenapa kamu bisa percaya sama Ya udah. Muhammad yang nggak bisa baca, kau bisa baca? Nggak ada saksinya lagi yang lain. Selamat siang. Ya, selamat siang Bang Klan. Izin nih yang Kristen Padahal yang lain satu-satu ya di mute ya. Ini kalian Kristen silakan. semua loh di atas. Bahasamu yang Satu-satu benar aja. Kamu dari awal jadinya. nantangin, semua naik kan gitu. Udah iya aku tantang semua Kristen naik. Silakan lagi dua Iya, kursi yang saya kosong. tahu Lagi. manusia yang ajarannya nggak punya Satu-satu fakta ngomong. sejarah, silakan Ya, ngobrol. pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Jangan mau Silakan meloncat-loncat. fakta. Saya mau fokus ini loh ini. Ya baca Yang lah, punya baca. fakta sejarah silakan ngomong. Baca. Enggak, yang nipu ini siapa di sini? Kata Yesus, Tuhan langit Hey. dan bumi Bapa. Kok nipu Kata sih? Kristen Tuhan langit dan bumi masuk juga Yesus kan gitu. Kan diamat. Ya kan? Coba kau jelaskan Tunggu dulu, tentang tauhid dulu. Satu-satunya. Nggak aja itu dulu. Satu-satu nanti Bang Silakan. gampang itu Bang kalau jelaskan itu. Silakan. Satu-satu. Ini fokusnya. Tapi silakan. saya sapa dulu ada Uni Rifa. Assalamualaikum Uni. Uni Rifa. Nah, jangan-jangan palsu ini. Kau nyari apa? Nyari bantuan ya? Ya, enggak tiba-tiba naik ini Uni. Jangan sampai Kristen juga yang Apaan? nyamar kan Kalau biasa kayak kamu gitu nggak kan. terima, nggak akan bisa naik. Kristennya nyamar. itu Oke, saya lanjut ya Bang ya, Bang Algaul ya. boleh aku jawab Yesus. sebentar. Aku gini aku Oke, silakan jawab Bang sebentar. Denny. Saya kasih kesempatan Ya, teman-teman Kristen. Sebentar aja. Ini aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia menyebut Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Dia tidak menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan langit dan bumi. Tapi ingat, Bapa dan aku adalah satu. Jadi kalau Bapa itu Tuhan langit dan bumi, otomatis Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Cuman Yesus gak mau menyombongkan diri gitu aja. Silakan dilanjut. Iya, betul itu, betul. Oke, udah ya aku tanggapi ya. Boleh? Oke ya. Ngomong Ini monitor dulu Uni Rifa asli atau palsu ini? Uni monitor, dibuka mikrofonnya Uni. Uni Rifa, kalau enggak saya turunkan jangan sampai kon palsu. Ini Bang Jakira. Excel ini Kristen atau Muslim? Bang Excel monitor Kristen. ya di mute dulu Bang ya, agak berisik tempatnya. Ini Uni asli atau palsu? Asli. Asli tapi nggak ngomong. Halo, Uni? Ya kau asli. Ya udah, nganu lah, masuklah. Ngobrol sama Apa? kawan-kawan ini biar pintar mereka. Oh, dia cari bantuan. Minta bantuan dia, tapi tadi disuruh oten naik. Enggak, bisa aku Cari bantuan dia. Tapi kalau Uni mau Ketir masuk, kau. silakan masuk. Tak jantung kau. Udah, orang Kristen di sini nanya aja, nggak usah banyak cerita. Itu aja lah. Orang Kristen Itu tuh aja, biar nggak usah banyak cerita. bertanya Kau aja. turun aja Uni Rifa. Kau nggak diundang di sini. Nggak apa-apa. Biarin di situ si Uni. Kok Kita nggak ladenin, diundang? kita ladenin. Ya, Tadi coba Biar dengarkan kita apa kata si tunjukkan. Pandi. Bentar, bro. Oten naik. Algaul, Semua bentar, oten naik. bentar, bro. Ya udah Kita
kita lihat kita lihat si Ripa ini asal dia mau gantian aja ngomong, kita lihat kita telanjangi si Ripa ini asal gantian aja ngomong. Telanjangi Saya tahu aku, jurus-jurusnya telanjangi Rifa. aku. Iya memang asal gantian aja, dia nggak sama kayak Juma, Iya. kasih gantian aja ngomong. Ya cukuplah Tuhanku yang Tuhan kalian aja yang ditelanjangi. Yuk, ayo kita yuk. Oke, manuskrip. Oke. Siapa yang maju? Siapa yang mau maju? Oke, saya mau maju, saya mau tanya sama Oke. kamu. Sebentar dulu. Temanya manuskrip kitab suci ya, transmisi kitab suci ya. Angkat tema Fandi. Transmisi kitab suci Fandi. Udah lompat-lompat tadi beda. Iya, kamu nanti kalau udah Loh, pakai tema takut, begitu, semua yang kamu sajikan itu teori, Ripa. yang Teori, takut sama teori. yang- Nggak berani. yang kitabnya nggak Bukan percaya. nggak berani. Tadi ngajak. Semua yang kamu Diajak sajikan itu diangkat tema, teorinya nggak berani. jadinya nggak benar Teori, dalam iman, Tristan. Kitab kau nggak jelas, transmisinya takut, terguncang. Bukan terguncang, Ripa. Dasar. Semua yang saya sudah Mau tahu nggak diskusi pikiranmu, sama aku? semuanya teori. Kau mau diskusi Tahu. nggak sama aku? Loh. Arti teori apa? Arti teori apa? Ibu Apa Rifa. Semua yang kau teori? sampaikan itu teori. Arti teori Oke. apa, Fandi? Kalau nggak bisa ngapain, Fandi? Orang-orang ini, binatang-binatang ini naik. Nah, itu Nah, kan mulutnya Satu mulai, orang aja kan? mending diskusi Tuh, satu mulutnya. orang. Satu orang. Anaknya mulai Mulut gak kalian Yang tuh saya tanya yang sampah. mau diskusi siapa? Dari Aduh, mana Tuhan kau? Rifa, Tuhan kau pernah mulutnya. jadi sampah dalam goa loh. saya Ya sekarang aku lagi, tanya, ini- siapa yang mau diskusi? Yang berani siapa? Oke. Maju. Ya, satu Kamu orang yang coba. sajikan itu semua Yang teori yang mau nggak diskusi jelas. Masalahnya di siapa? situ. Maju. Tuhan kalian suruh turun ke sini lah. Tuhan kalian Aduh. aja suruh sini. Muhammad Suruh kau Tuhan bangun, kalian kan. Transmisi Kalau kitab daripada suci. Tuhan saya turun, mending kamu bangunin Yaudah, Muhammadmu itu. Kau nggak butuh nabiku. Kau maju. Bahas transmisi kitab suci. Bahas. Yang kamu sajikan Oke. sampah gitu loh teori. Oke, Loncat, sampah. loncat, Berarti loncat. kitab kau sampah. Berarti kitab kau sampah. Siapa yang bilang Kitab kau tadi sampah. sajikan itu Loh, kitab aku mau kitab menyajikan kami? kitab nih. Loh. Ini kitab kau nih. Aku mau menyajikan kitab itulah kau. Berarti kitab botolnya kau sampah. kau. Kata yang keluar dari Ini mulut gua kau bukan bilang bilang Alkitab sampah. sampah lo ya. Ya. Kemudian kau Kau framing bilang itulah apa? Kau botolnya bilang kau yang itu. kusajikan adalah sampah. Ini kusajikan ini. Ini sampah Loh. berarti. Septuaginta sampah. Kamu bicara Teman-teman, teori tadi. bicara Septuaginta teori ini bukan Alkitab. sampah. Oi, Kutanya. kamu bilang tadi teori Kutanya, bukan ini Alkitab. sampah. Nah, kayak gini Udah, lah. siapa yang maju? Makanya gue bilang Siapa tadi yang gue mau maju ngomong Siapa yang maju? Siapa yang maju? Siapa yang maju? Asal lu mau Bertiga. gantian aja ngomong. Kalian Tadi tiga. gua bilang mau ngomong sama lu. Siapa yang Katanya kayak mau gini kan, maju? mulut congor. Siapa yang mau maju? Yang mau maju siapa? Siapa? Si Fandi KO Kau. ngajak Kau. Saya Kau, bilang kau, tadi Amin. sama kamu Ripa, gantian Siapa? ngomong Siapa? lah. Ya siapa kau? Aman. Kau masuk Amin Yang ya. mana Oke. yang mau maju, Amin atau Al-Gaul? Silakan pilih. Dari Transmit, teman-teman Kristen ayo. perwakilan satu orang. Temanya transmisi kitab suci. Kalau nggak mampu, lambaikan tangan dari sekarang. Dodol, dari tadi kau lompat-lompat. Iya, Ayo kita bahas. Pertanyaanku cuma satu. Kalian jawab siapa penulis kitab kalian? Silakan kalian bertanya sepuasnya sama aku. Pertanyaanku cuma satu. Siapa penulis kitab kalian? Silakan tunjukkan Banyak data. Rasul. Ya, tunjuk data. Pakai data ya. Silakan Fandi, mereka boleh bertanya apapun. Pertanyaan saya cuma satu. Mereka tunjukkan data siapa penulis kitab mereka. Itu aja. Sebutkan siapa penulis kitab Imamat, siapa Oke, penulis kitab silakan. Esther, siapa penulis kitab Matius, siapa penulis kitab Turun Berani aku, tunjukkan perempuan. datanya. Setelah itu mereka bertanya. Oh, ternyata kalian penulis kitab kalian aja ditanya, kalian langsung mencret semua. Dodol. Kita nggak bisa Penulis buka kitab kau siapa? Kita nggak bisa open cam. Siapa? Iya, Jadi sebutkan pantas- nama. Yaudah. Pantas mulutmu Sebutkan bisa berbicara siapa begitu. nama. Iya, siapa nama penulis kitab kau? Kalau kau nggak bisa tunjukkan data, kau bacakan datanya biar aku yang buka. Aku bantuin kok kau. Siapa? Menurut siapa penulis kitabmu siapa? Siapa? Cepat. Ayo. Anda ciri-ciri Kabur kalian. manusia dodol. Kalian bahas Ya, manuskrip. yang Sementara pertama. kalian ditanya penulis kitab kalian nggak tahu. Dari tadi kau Kalian ngomong bahas Pak. manuskrip. Penulis kitab kau aja kau nggak tahu. Nggak malu kau? Nggak malu kau Kristen? Hah? Kau bertanya malu, sama orang kami ada. manuskrip. Penulis Orang kitab ada, kau aja Dodol. siapa? Penulis kitab Ibrani siapa? Dari tadi kau ngobrol. Penulis kitab Ibrani siapa? Ngobrol mulu, Penulis nenek, kitab Ibrani nenek. siapa? Penulis Al-Quran Siapakah yang menulis kitab Ibrani? Penulis Al-Quran jelas Zaid bin Sabit. Zaman Umar Ibn Khattab. Abu Bakar manuskripnya Siddiq, mana? Zaid bin Sabit. Manuskripnya. Oke, aku Manuskripnya tunjukkan mana? manuskrip. Aku turun dulu Fandi, aku di band. Aku turun dulu. Aku di band ya. Nah, emang enak lu, nenek. Oke. Dodol. Mulutmu Ya, dari tadi kalau nyampah. teman-teman kita habis bentar dulu bang.
Kalau habis ditunjukkan siapa penulis Al-Quran, nanti teman-teman Kau juga mau di-ban, tunjukkan yang Fandi. dari Kristen. Sebentar dulu, yang dari Kristen juga menunjukkan supaya fair ya, menunjukkan siapa penulis dari Bible Anda, Biblos Anda, kan gitu. Itu fair ya. Nanti Uni tunjukkan siapa penulis kitab suci Al-Quran. Nanti Kristen juga silakan menunjukkan siapa penulis Biblos. Silakan Uni. Ya, pertanyaanku tuh cuma satu sama kalian. Siapa penulis kitab kalian? Kalau aku bisa menjelaskan siapa penulis Al-Quranku, mau di zaman kapan? Yang mana? Yang mana yang kalian mau? Karena Al-Quran itu tidak bersandar kepada tulisan tapi hafalan. Tapi penulisnya pun aku tahu. Sekarang aku tanya, penulis kitab kalian siapa? Kalau kalian mau tanya manuskrip Al-Quran, ini aku kasih data. Ya, aku kasih kalian data. Kami umat Islam ini nggak congor-congor teologi kayak kalian itu, ya. Ya, dengan kebotolan banyak bicara nih. Saya tunjukkan kepada kalian manuskrip di abad pertama Hijriah. Ya. Di abad pertama Hijriah. Ini dia, ya. Ini namanya adalah manuskrip San'a, Islamic Awareness, ya. Dan kita lihat, tunjukkan data seperti ini. Sama aku tuh bicara pakai data, jangan pakai monyontologi. Sekarang kau tunjukkan sama aku siapa penulis kitab kalian di zaman Yesus, di zaman Matius, di zaman Paulus. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Nih, kalau aku bisa tunjukkan bahwa ini bahkan diteliti oleh UNESCO. UNESCO ikut campur, ya, para ahli ikut campur. Jones, ya, ini kita lihat di sini bentar. Spesialisasi eksternal untuk rupanya karena tidak memiliki keahlian lokal untuk melestarikan manuskrip yang rusak parah, Kadi Ismail Al-Aqwa, Presiden Organisasi Umum Purbakala dan Perpustakaan, memulai upaya untuk mendapatkan spesialis eksternal untuk melestarikan manuskrip. Dan ini melibatkan banyak sekali scholar. Ya, sejarawan ikut serta di sini. Sekarang kutanya, kitab kalian itu yang mengkodek siapa? Yang mengkanon siapa? Jangankan yang mengkodek dan mengkanon, kalian tahu nggak siapa penulis kitab kalian? Maka tunjukkan datanya begini. Aplikasi apa yang kalian bisa tunjukkan sama aku untuk menunjukkan bahwa bukti otentik kitab kalian itu ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus? Tunjukkan sama aku data. Kalau nggak ada, pulang kampung kalian. Bang, pulang kampung kau. Jual gondit kau sana. Oke, Uni Rifa. Pertama yang menulis kitab kami dikanonkan dalam PL adalah di mana? Konsiliamia. Data. Itu dia Mia. Data. Tunggu, saya lagi membawakan narasi ini. Terus saya akan membawakan Lukas. Siapa yang menulis Lukas? Satu aja ya. Nenek, tadi lu bilang sebutin biar saya yang tunjukin. Bisa nggak? Kalian itu Kristen nggak ada yang punya pengikut banyak ya, tinggal bisa buka saya kayak lagi gini. bicara Kayak ini. gini loh, kalau ngomong tuh kayak gini. Lu dengar omongan lu sebelumnya nggak? Lu dengar omongan lu sebelumnya nggak? Lu bilang apa? Sebutkan biar saya cari. Tunjukkan data bahwa penulis kitab kau itu ditulis sama orang yang kau anggap penulis kitab suci kau. Kenapa? Aku punya data bantahan. Data bantahan penulis kitab kau itu adalah Lukas Matius. Aku punya datanya dari Katolik, ya, dari Katolik. Nah, kalian Anda bantah melawan ini. omongan Anda sendiri. Udah banyak Anda kali bilang cerita tadi kau. sebutkan saja, saya akan cari. Sebutkan mana Saya akan data, tunjukkan. mana apa? Oke. Mulut Kau kau mau- aja dari tadi Ya, mana nggak kau, nyambung. yuk, link apa yang mau kutuliskan di sini, cepat. Link apa yang menunjukkan kalau penulis Matius Pakai adalah Matius, link, cepat. pakai Alkitab. Mana di kitab kau kalau penulis kitab Lukas adalah Lukas. Tunjuk sama aku kalau penulis kitab Lukas adalah Lukas. Tunjuk. Kenapa ya kadrun dodol banget ya? Hai kau. Tunjuk. Katanya sebutkan, Tunjuk biar sama saya yang aku. cari. Apa yang kamu sebutkan ini? Lukas 1, Ku minta tolong kau supaya- data. Baca. Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1. Mana? Coba, Lukas 1 Lukas 1. ayat 1. Oke, nih, ku bantu kalian Kristen-Kristen nih, kalau nggak ada aku nih susah kayaknya tidak bisa Lukas belajar. itu Kalian bisa orang pakai hebat. dodol. Kau tanya data. Ya, data. Nih, tunjuk Udah sama disebutkan mana. datanya. Mana data apa? Kau ngomong apa dari tadi? Pikiranmu nggak nyambung ya? Nggak Theophilus bisa yang open cam. mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, kita lihat semua nih, ya. Nih ya, teman-teman perhatikan teman-teman penipuan mereka ya.
yang adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu mana di sini Lukas penulis kitab kalian? Mana nama Lukas di sini? Hantu. Woi setan, mana nih? Mana? Ngarang. Penipu kalian ini. Ngarang kalian ini. Mana? Itu setan. Mana di sini? Itu siapa? Mana? Theophilus ini penulis kitabmu. Theophilus. Wah. Theophilus penulis kitabmu ya. Yang ada nama Theophilus di Memang sini. Mana mulut-mulut Lukas di sini? kardun sampah semuanya. Alah kau terdesak kau. Kata-katanya. Mana di sini penulis kitab kau Lukas? Mana tertulis di kitab kau? Penulis kitab kau tuh Lukas mana? Kau baca ini Katolik Identity kasih data ini. Jangan penipu kalian. Kalian ini Protestan. Kau baca aja nggak becus. Nggak becus. Mana kitab kau penulisnya Bacalah Lukas? dulu. Bohong kau. Baca dulu. Kau baca ini. liberal di sini. Kami tidak Teologi liberal. Kau Katolik Identity kau bilang teori liberal. Kau Protestan banyak pula cerita kau. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Namun menurut Filzmeier dan para sarjana lainnya, penulis Injil ini kemungkinan besar ada seorang Syria dari Antioquia. Jangan kau tipui kami umat Islam. Kau Katolik aja nggak tahu siapa penulisnya. Seorang siapa? Dokter. Seorang dokter dan seorang penyokong orang miskin bernama Lukas. Kau baca di sini. Menurut kau percaya? Nama Lukas. Iya, menurutnya ini tidak pasti. Menurut Filzmeier, menurut orang ini percaya kau kata dia. Siapa dia ini? Siapa dia? Tulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Menurut orang ini, kalian percaya bahwa penulisnya Lukas. Ia jelas menulis kepada pembaca Kristen non-Yahudi. Injil Lukas kemungkinan ditulis. Mana? Itu Lukas apa kau ini? Mana tunjukkan Lukas dokter? Tunjuk sama aku di mana tertulis? Di mana? Dokter itu. Iya, ini yang bilang kau kepada kau ini. Berarti kau bukan ini yang bilang orang ini yang bilang. Kau percaya sama dia? Oke, Percaya nggak kau sama dia? Hei, kau baca ini. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Namun Ya udah, baca menurut si hantu ini yang nggak tahu siapa bapak moyangnya ini dan para sarjana lainnya, penulis Injil ini kemungkinan ya kemungkinan Besar. atas dasar apa? Atas dasar apa kalau Ya itu penulisnya penelitian lah, Lukas? bukan asal comot. Tunjukkan penelitiannya. Penelitian. Mana. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Kemungkinan. Berarti kalian ini percaya kemungkinan. Kemungkinan kau percaya. Penipuan kalian umat Kristen selama ini. Besar. Banyak orang telah berusaha. Mana. Siapa ini? Berisi tentang peristiwa di antara kau kita. nggak baca Siapa? tadi yang Tunjuk. fullnya. Yang Baca fullnya yang fullnya gigi tadi. kamu. Di sini jelas kemungkinan. Percaya kau mungkin. Berarti Lanjut mungkin. lagi. Iya, Lanjut lagi kemungkinannya nenek. adalah orang Syria. Lanjut lagi. Dari Lanjut, orang Nenek. Syria dia. Berarti kau yakui kalau dia orang Lanjut, Syria. Nenek. Kau percaya Lanjut, Lukas orang Nenek. Syria? Oi, kau percaya si Lanjut, Lukas orang? Nenek. Oi, si Lukas itu orang Syria berarti? Dari Orang mana? Syria berarti? Antioquia. Iya, berarti orang Syria dari Antioquia. Orang Syria dia. Iya, karena orang. Iya, kau percaya? Tunjukkan datanya, tunjukkan bukti bahwa skolar kalian yang mengatakan kemungkinan besarnya adalah orang dari Syria ini datanya comot dari mana, hantu? Baca full dong. Apa? Karena Kristen pertama Nenek. kali dikenal di mana? Di Antioquia. Tunjuk data kalau si Oke. Lukas itu tertulis dalam kitab kau mana? Dari mana para skolar kalian menyimpulkan bahwa penulisnya Lukas? Dah aku tunjukkan itu kemungkinan. Coba baca dong. Agama kalian dari kemungkinan. Agama kalian itu Coba dari baca kemungkinan. Nih, Kisah para Rasul 1. kemungkinan ini. Berarti ini kemungkinan ya. Tuhan kalian itu Tuhan yang mungkin adalah Tuhan. Karena kemungkinan menulisnya kitab Lukas. Kemungkinan. Karena di sini penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Kemungkinan. Berarti Tuhan kalian Tuhan yang mungkin. Kau Baca kutunjukkan lanjutannya bongkar dong, aib Nenek. agama kau. Bangga kau di Mulut sini. kau. Iya. Menurut si Filzmeier ini. Mulut kau. Kau nggak punya data. Panjang Banyak dong. cerita kau. Baca Mulut mama kau yang panjang, kok mulut aku yang panjang. Berarti kau nggak punya data. Kau cuma percaya sama kata-kata orang. Saya tanya kepada Anda, siapa yang menulis banyak. kitabmu? Yang mana? Kitabmu. Satu saja sebutkan. Ya yang mana? Siapa yang Yang menulis mana? kitabmu? Yang mana? Satu Yang mana? sebutkan. Yang mana?
Surat Maryam. Surat Maryam. Yang mana? Penulisan kapan? Tahun kapan? Saya tanya siapa yang menulis Ya itu? tahun kapan? Yang tahun kapan? Ya. Yang tahun kapan? Oh, berarti Alkitab kitab suci Berarti. Yang tahun bertradisi kapan? ya. Oi, Tahun kau pikir kapan? orang menulis itu, kau bertanya tentang penulisan. Kalau kau bertanya tentang penulisan, berarti ada waktu menulis. Yang kapan? Yang kau tanya tuh kapan? Saya tanya Kalau siapa? yang kau tanyakan ke Berarti ada Menak, yang beda-beda ya. Berarti ada yang Oh ya beda-beda lah penulisnya. Penulisnya beda lah. Beda-beda. Emang kau pikir Nabi Muhammad menulis zaman sekarang? Gila kau. Yang Al-Quran yang kami pegang ini, itu dikeluarkan cetakannya sama Kemenak. Berarti Kemenak yang nulis. Tapi zaman Rasulullah penulisnya Zaid bin Sabit. Makanya ku tanya, yang tahun kapan yang kau tanya? Hah? Yang tahun kapan? Jadi Kemenak yang tulis ya. Makasih ya Uni Rifa. Oh iyalah, Kemenak yang mencetak. Iyalah. Gila yang kau tulis pikir Kemenak ya. Surat Maryam Kemenak ya. Oh, bukan cuma surat Maryam. Dari mulai cetakan awal, buku sampul pertama sampai terakhir itu dicetak oleh Kementerian Agama. Hah? Sekarang yang mana yang kau tanya? Oh iya, dicetak lah. Mana ditulis dan dicetak itu bagaimana? Loh, dicetak ngapain ditulis kalau bisa dicetak? Bodoh kali kau. Kalau bisa ditulis dicetak ngapain ditulis? Kau PA, kau udah ada teknologi. Orang udah bisa ngeprint sekarang, kau pula mentulis-tulis. Botol kau. Ya, Jadi ngapain isi kami kitabmu sekarang itu ini dicetak menulis? oleh Karena kami teknologi, sekarang bukan bisa ditulis. Oh iya, kalau Gitu. tahun sekarang iya. Memang kitab kau tulis tangan. Kitab yang kau pegang itu tulis tangan rupanya. Kitab kau yang kau Tapi- pegang itu LAI itu tulis tangan. Hei, kutanya, kitab yang kau pegang LAI itu tulis tangan. Hei, kutanya kitab yang kau pegang itu tulis tangan atau dicetak? Jawab. Jawab. Saya Uni Rifa berarti kehistorisan Pertanyaanku, Al-Quran dan kitab tidak kau bisa itu ditulis tangan. dipertanggungjawabkan ya. Kutanya kitab kau itu, kitab kau itu dicetak atau tulis tangan? Uni Rifa. Jawab dulu itu. Uni Rifa. Kitab Uni kau yang Rifa, kau berarti pegang itu ditulis tangan atau dicetak? kehistorisan. Telinga. Iya, kitab kau itu dicetak atau tulis tangan? Jawab. Tulis tangan. Tulis tangan kitab kau. Tunjuk sama aku. Kehistorisan Kitab dan yang kau bukti- pegang itu bukti historis apalah kau ini? Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Kutanya, kitab yang kau pegang itu ditulis tangan atau dicetak? Ditulis tangan. Tunjukkan sama aku tulisan tangannya. Buka sekarang kemu. Pendusta kau. Sejak kapan Kamen, bilang kau ditulis coba tangan? kau buka kodeks Sinaiticus. Teman-teman, denger ya. LAI tulis tangan. Kau ini LAI bodoh tulis amat sih, tangan. bodoh. LAI tulis Bodoh tangan amat sih katanya. kamu, Uni Rifa. Uni Rifa nggak bisa LAI menjawab. tulis tangan. Kok nggak bisa menjawab? Nih, kami tuh jelas ya. Kalau Al-Quran di zaman Rasulullah jelas. Ini kau baca ini. Ini dalam riwayat hadis dikatakan Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah seorang penulis wahyu. Tunjukkan kalau Lukas adalah penulis kitabmu. Mana datanya? Kayak aku nih, kau tunjukkan nih. Zaid itu penulis wahyu. Mana? Abu Bakar, zaman Abu Bakar. Tanya kau. Tunjukkan sama aku penulis kitab kau tuh orangnya jelas dan dia adalah penulis kitab. Mana datanya? Itu tadi Uni Rifa, Oten, kamu udah mana buka tadi. mana Lukas di sini? Mana Lukas di sini? Oten, mana di sini? Mana? Theophilus yang Kau mulia. Oten. Banyak orang Tadi telah itu berusaha kamu- menyusun suatu cerita tentang Oten. peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara. Botol. Mana di sini Lukas? Mana sini botol? Mana di sini Lukas? Tunjuk nama Lukas di sini mana? Mana? Theophilus yang tulis kitab kau. Hantu belau, penipu. Kau bilang si Lukas. Di sini saja orang Katolik saja mengatakan kemungkinan besar. Pandai-pandainya kau pula memastikan kalau penulis kitab kau Emang Lukas. gak diajarin sama agama lu ya? Tuhan kau yang Ngomong-ngomong ajarkan aku kasar. Kau itu dikatakan sama Yesus perempuan kunarion, Emang tahu lu kau? belajar sama Tuhan Yesus, kita? iya, aku belajar sama Yesus. Yesus mengajarkan, nih. Iya, aku belajar sama Tuhan kau supaya kasar. Tuhan kau yang ngajarkan aku kasar. Tuhan kau yang ngajarkan aku kasar. Tuhan tuh gak pernah ngajarin orang kayak lu. Nih, Tuhan kau mengatakan orang lain bodoh nih. Belajar kau sikit ya. Apa kata Tuhan kau? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." jangan kesetanan. Nih, tengok, Tuhan kau mengatakan orang lain bodoh. Tuhan kau kasar loh. Tuhan kau bukan cuma ngatain orang bodoh loh. Tuhan kau ngaca-ngaca orang jualan. Tuhan kau mengatakan perempuan Samaria sebagai kunarion atau binatang. Ini Tuhan kau loh ngajarin aku. Gara-gara sering baca kitab kau aku kasar sama kau. Karena kau layak dikasari. Iya, karena tapi dalam jangan kitab berani kesetanan. makanan keras untuk orang dewasa. Loh, kau yang kesetanan. Kalian yang kesetanan. Kutanya apa, jawabnya apa? Nih, Jangan Tuhan kau kesetanan. ngajar. Jangan kamu Apa kemasukan arti setan.
Apa arti historis? Apa arti historis? Eh, Jawab. sejarah Apa arti itu sejarah? Apa arti apa bukti sejarah? Tunjukkan bukti sejarah Tuhan kau bangkit. Tunjukkan bukti sejarah Tuhan kau pernah bangkit. Tunjukkan. Tunjukkan di Alkitab kami sudah Ditanya lengkap. malah kau. Tunjukkan bukti Al-Quran, sejarah Tuhan kau pernah bangkit. Tunjukkan Al-Quran dalam nanti sejarah ada di Tuhan abad kau pernah ke-7. bangkit. Tunjukkan sama aku bukti sejarah Tuhan kau pernah bangkit. Jangan kau di depanku. Giliran ditanya kau. Giliran Ini dikasih lagi data. bahas kok bukti sejarah Tunjukkan dan sama aku bukti sejarah Tuhan kau bangkit. kebenaran Ingat? Alkitab. Nih, makanya Tuhan kau Kok- bilang, kok lari hai di kamu kebangkitan? orang botol. Udah nggak mampu ya, Uni Rifa. Udah nggak tengok mampu Tuhan kau bilang menjelaskan nih, hai kamu kehistorisan orang botol. kitabmu. Mana historis Al-Quran ini adalah lebih tinggi daripada sejarah, tahu kau? Ini jelas siapa Mana penyampai lebih dulu yang memberikan ditemukan? informasi Mana ini. lebih dulu ditemukan? Apa? Kitab lu apa kitab kami? Kitab kau di Kitab abad lu apa keempat. kitab kami? Hebatnya kitab kau apa? Kitab kau di abad keempat ditemukan. Apa hebatnya? Kitab Tuhan lu kau di mati abad keberapa? pertama. Kitab lu. Oh, kitab saya Abad Nabi saya pertama baru hadir tahun di abad berapa? ke-6. Nabi saya baru hadir di abad abad ke-6 dan mana ke-7. lebih Kenapa tua? emang? Mana yang Mana kedua? lebih tua? Kenapa? Kitab Mana duluan Mu kitab Hindu? atau kitab Nasrani? Ya. Kalau kau bilang kitab kau lebih dulu, kenapa kau nggak jadi Hindu aja? Lebih dulu kitab orang Hindu daripada kitab kau. Lah, Kau Katolik atau Jadi Protestan? ngomong- Kalian, kutanya, kau Protestan atau Katolik? Kutanya, kau Katolik atau Protestan? kami Kristen. Kenapa kau mengeluarkan kitab Deuterokanonika? Padahal orang Katolik mengatakan Deuterokanonika itu adalah firman Tuhan. Kenapa kau malah menghilangkan kitab orang Katolik, sementara Katolik lebih dulu ada? Penipu kau. Dari mana data menghilangkan kitab Katolik? Kitab kau memang ada Deuterokanonika dalam kitab kau. Kitab Deuterokanonik. Kami masih memakai dan membaca. tunjukkan. Buka kitab kau, buka Hey, kitab kau. Ada kau- berapa jumlah kau kitab tahu kau? arti Ada berapa Deuterokanonik jumlah kitab nggak? kau? Kutanya, berapa jumlah kitab Kau kau ini pertanyaan Protestan? pertanyaan itu pertanyaan kayak Pertanyaanku, anak kau TK. penipu, kau penipu. Tunjuk sama aku kalau Protestan punya kitab Deuterokanonik, tunjuk. Coba Banyak kali kamu bacot tahu dan nggak penipuan arti kalian. kitab-kitab Penipu Deuterokanonik? kalian ini. Kitab Deuterokanonik adalah kitab yang dibuang oleh orang Protestan. Tunjuk sama aku kitab kau yang ada isinya Deuterokanonik. Kau tunjuk. Bukan dibuang Tunjuk. itu. Tunjuk sama itu aku. ditetapkan di Tunjuk. Konsili Trente pada tahun Semajang. 1500-an. Kau kalau bicara pakai data kayak aku. Tunjuk sama aku sekarang. Tunjukkan Itu sama aku ada kitab di kau. mana dimasukkan Tunjukkan. ke dalam kanon. Nah ini Deuterokanonik ini kalau jadi tidak oten masuk tuh dalam- wajib botol. Ditanya apa jawab apa. Ditanya Kau apa yang jawab apa. Orang Katolik 72 belajar kitab kau sejarah, 66 modal biji. congor. Tunjuk sejarah mana bukti sejarah kitab kau ada. Coba tunjuk. Buktikan Modal sejarah. Ayo congor. pakai sejarah. Kalau penulisan Al-Quran di mana? Dalam hadis? Ada dalam hadis. Baik, Ada penulisan Al-Quran ini. Nih. Mana? Yang mana? Tahun Nabi Muhammad. Ada. Nih. Iya, Kau tengok kapan? ini. Abu Tahun Bakar kapan? Siddiq datang kepadaku. Ini kutunjukkan. Iya, tahun berapa? Ini Tahun kutunjuk. berapa? Diam dulu. Kau nih bengak kali nih dikutunjukkan datanya. Kalian ini kenapa kok botolnya na'udzubillah min dzalik? Kau tengok ini ya. Ini adalah manuskrip Uni Rifa, sana. Uni Rifa. Ditulis kapan? Ditulis abad ke-1 Hijriah. Kalian ini satu-satu. Botol-botol aja kalian sendiri. Aku nggak mau ikut-ikut botol. Kalian bertanya, ini manuskrip kitab San'a ya? Ini adalah manuskrip San'a. Ditulis abad pertama. Menurut siapa? Menurut hasil penelitian para skolar. Nah, ini tidak kemungkinan besar. Nggak ada di sini kemungkinan besar, ya. Ini secara ilmiah bisa dibuktikan ditulis di abad pertama. Nah, kitab kau itu mana data sejarahnya? Pertama apa? Abad pertama Hijriah kan? Abad pertama Hijriah kan? Apalah abad pertama Hijriah ini kau nih Iya, memang. abad pertama Aku Hijriah dari itu tadi abad buka apa? data. Abad keberapa? Abad pertama kalian- Hijriah tahun berapa? Abad keberapa itu? Kalian Kristen Kau tuh ikut aku tanya. kalender Masehi. Kau Kristen, Tunggu, saya Kristen tanya. Protestan tuh muncul di abad 16. Kau Protestan tuh muncul di abad 16. Enggak malu kau? Hah? Protestan tuh muncul di abad Kami tetap 16. Kristen. Kami tetap Kristen. Berapa jumlah kitab kau Apa Protestan? bedanya Jawab. sekarang? Apa bedanya Protestan Beda dengan lah, Katolik? Katolik itu punya indulgensi. Kau nggak punya indulgensi. Katolik mengimani Deuterokanonika sebagai kitab suci. Kau membuangnya mengikuti Martin Luther di abad ke-16.
Hah? Aduh, Kalau orang kamu- Katolik percaya purgatori, percaya infalibilitas. Waalaikumsalam. Kau enggak. Mungkin malu ke Protestan. kamu tidak paham ya arti Katolik. Kamu tidak paham, Arti tidak Katolik paham. itu Apa arti Katolik? Arti Katolik itu universal. Tunjuk data, Gereja tunjuk data, yang tunjuk data, satu. tunjuk data, tunjuk data. Ini orang nggak bisa, Gereja nggak yang bisa. Kalian kalau satu. ngomong tuh nggak satu pun kalian baca literasi ya? Hah? Nggak ada satu pun kalian baca literasi. Itu Tunjuk sesuai data. literasi. Tunjuk Kau itu mana. ke- Tunjuk data, Itu tunjuk data. literasi yang kami data. paham. Terasi yang kau tunjukkan sama aku bukan literasi, terasi bau. Maju Alfi ya, muak orang-orang oten nih nggak dulu Klen, nggak bawa data. yang penting saya sudah mendapat pelajaran bahwa Sadar nggak bahwa Klen? Al-Quran kamu tidak Protestan. bisa dibuktikan. Klen, Protestan, ya baik si Klen maupun Protestan yang lainnya, kalian punya suksesi apostolik. Kalian percaya purgatorium. Kitab kalian memiliki kitab Tobit dan Yudit. Itu yang kalian bilang protein. Protestan dan Katolik itu sama. Jangan berbohong. Roh pendusta ini, Glenn. Kami mengakui Kristus yang satu. Iya, sama-sama pentuhan makhluk bertulang belakang, kitab kalian aja jumlahnya berbeda. Aku tahu kalian sama-sama limbah Yunani. Kenapa satu kitab 73, satu lagi kitabnya berisi 66 kitab? Itu bilang sama. Karena itu deuterokanonik, kamu tahu nggak? Arti deuterokanonik dulu, biar kau paham. Terangkan kepada saya. Anda minta diterangkan apa itu arti deuterokanonika. deuterokanonik Protein dulu. emangnya punya suksesi apostolik? Saya Ada tanya. nggak? Tunggu saya tanya. Ada nggak? Oi, Arti heretik. deuterokanonik. Oi, heresi. Kalian punya suksesi apostolik? Atau bidat? Muncul di abad ke-16 udah banyak congornya. Katolik aja bilang penulis kitab Lukas tidak pasti. Tapi para sarjana mengatakan kemungkinan besar. Aduh, kami bukan bidat ya. Kami bukan bidat ya. Banyak Heresi cerita kan? kalian. Kalian kan di Konsili kamu Trente. siapa? Oi. Kamu siapa? Kamu mengeriskan Konsili Trente mengatakan, kamu aja bukan Katolik. Konsili mengeriskan Trente, Protestan. Konsili Trente mengatakan Martin Luther yang memunculkan Protestan itu dianatema, dikutuk. Tahu kau? Konsili Trente itu membahas tentang apa? Kau tahu? Kau tahu membahas penyusunan kitab kanonik. Di sisi Kau paham lain, itu, orang-orang kau paham? Katolik, di sisi lain pada Konsili Trente, orang Katolik itu mengutuk anatema siapa? Martin Luther. Alpi, suruh dia telan dahaknya dulu, mengganggu kali itu dahaknya di tenggorokannya itu. Kau nggak paham. Sudahlah, kau itu cacat sejarah sudah. Limbah Yunani. Mana suksesi apostolik kalian? Ngaku-ngaku Kristen, suksesi apostolik nggak punya. Ya, suksesi apostolik itu hanya berdasarkan tradisi gereja kami juga. Loh, tengok nih. Yesus membangun jemaat di atas batu karang. Itu diberikan kunci kerajaan sorga katanya kepada si Petrus. Petruslah yang menjadi bapak gereja awal-awal dari eklesia atau gereja. Itu yang disebut sebagai Katolik apostolik yang satu dan universal. Kalau Anda katakan Protestan juga Kristen, mana suksesi apostolik kalian? Atau kalian heresi? Ini Kalian bidat? di pengakuan iman di pengakuan kalian gereja heretik. yang kudus, dan rasuli. Itu kau tahu apa? Rasul Kalian- itu kalian apostolik. heretik, heresi. Gereja yang apostolik. Hah? Gereja yang Heresi. apostolik. Heresi. Kau tidak paham. Apostolik itu rasuli, gereja yang rasuli. Itu ada di pengakuan heresi. kami kok. Di pengakuan heresi. iman isi. Aduh, Penumpang gelap. kalian ini. Penumpang gelap. Iya. Protein penumpang gelap. Sebentar, kuasa mengajar mereka ini rasul siapa ini untuk Protestan ini? Martin Luther. Martin Luther sama ada 3.
Ada 3 mereka ini. Pertama Martin Luther, kedua Zwingli, yang ketiga John Calvin. Mereka itulah yang ngajarin Protestan itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat sejarahnya, kemunculan Protestan itu dari Martin Luther, Zwingli sama John Calvin itu karena mereka itu tidak terima dengan kuasa dari gereja Katolik yang banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, jadi mereka berupaya mengambil suara masyarakat untuk memprotes lah gereja Katolik. Tapi ternyata karakter mereka lebih dajal lagi. Gua tidak paham mengenai sejarah kekristenan. Kalau aku nggak paham, nggak mungkin aku bisa ceritakan kayak gitu keselancar air itu. Memang kau tahu bagaimana sejarah Martin Luther itu ketika pertama untuk membela orang Yahudi, kemudian Itu siapa yang bikin? Katolik atau siapa? Islam. apa? Konsili Trenti Anda nggak tahu. Konsili. Tuh kau nunjuk data Yang jadi aja, teroris udah. siapa? nggak tahu. Nasrani bikin teroris atau Islam? Kristen yang bikin teroris. Kau tengok nih, Ya, aku tunjukkan datanya. siapa Kau iya bilang? pula. Siapa bilang ini? Juan Cole yang bilang. Percaya kau? Nggak Ya. percaya kau? Giliran siapa yang menulis kitab kau aja kau percaya? Nggak tahu kau Cuman siapa yang menulis? Islam itu yang jadi Cuma teroris, percaya tidak ada dalam ini nih. Nasrani itu. Ini Kau baca Aduh, ini, Enda. nih. Ya, ndak usah Kill saya by baca. Christian. Kau baca Iya, ini. Nggak tidak bisa bahasa ada Inggris. itu hadisnya itu. Hadis pula katanya. Kok hadis pula? Hadis pula. Kalau orang sudah Aduh. tidak mampu menjawab kehistorisan sejarah ya. Enda, Apa Iya, historis? iya. Klan, kutanya sama kau, historis itu artinya apa? Mampu menjawab kehistorisan dan Loh, kok keoriginalan. tidak mampu nih? kitab suci. Aku mampu menjawab. Penulis Al-Quran di zaman Abu Bakar setelah Rasulullah wafat itu Tadi tidak katanya jaraknya cuma itu, setahun. bukan Adalah ditulis. Zaid bin Sabit. Tadi katanya Zaid bin dicetak Sabit. bukan ditulis. Oh iyalah, yang zaman sekarang dicetak lah PA. Jadi kau pikir yang kami dipegang itu ditulis tangan gitu? Gila-gilanya kalian ini Oten. PA sendiri aja lah, jangan. Kalian kalau PA jangan diborong semua ke PA-an itu loh. Kalian kok maksimal kali PA-nya. Masa yang sekarang ini dicetak tak ditulis tangan? Cetak lah hantu. Ngerti orang ini Kalian- ya? Dia bilang Al-Quran yang kita pegang sekarang ini ditulis tangan ya. Kitab kami canggih ditulis di papirus perkaming lagi yang Mana. Bapak kau kepala sekolah. Mana? Coba tunjukkan. Mana? Bapak kau kepala sekolah. Saya ini lagi Mana? ya, saya lagi di gereja. Mana? Saya Coba kau data-data tunjukkan itu ada di papirus rumah. yang mahal itu. Data-data itu Tunjuk ada di papirus rumah yang saya mahal. lagi di gereja. Mana papirus yang mahal? Masuk Alfi, masuk. Ini mau bikin kopi dulu. Ini delay kayaknya nih. Jangan berbohong lah makhluk Homo sapiens Tropos erectus. Kalian Izin dulu Alfi, bilang di Alfi, ya, silakan. sebentar. Ini ada kakak Eka. Ini Kristen atau Muslim ini? Kristen bang, Kristen. Oke, teman-teman izin dikencangkan tap-tapnya ya sampai 100k. Silakan. di Alfi. Maksudnya gini bang, kita kembali ke tema dulu. Supaya kita satu-satu bahasnya. Siapa penulis kitab Matius? Bang Eka, dari tadi kami pengen kalian tuh belajar di sini. Maka kami mengizinkan kalian bertanya. Yang dilakukan kawanmu adalah membangunkan singa tidur. Ya, kawan kalian, kawanmu tadi tidak punya ilmu, banyak bicara, babak belur di hadapan kami. Karena tidak punya data, tidak punya pengetahuan, banyak pula bicaranya. Sementara kami sudah bertahun-tahun belajar tentang kekristenan. Ya, kalau kami ini tidak akan bicara kalau tanpa data. Kami umat Islam begitu. Jadi makanya kami suruh kalian bertanya saja, ya. Oke. Tapi ketika kalian banyak bicara di hadapan kami lumat kalian. Malu kalian nanti. Lebih baik kalian bertanya saja, silakan. Oke, yang dilakukan teman saya itu mungkin dia terlalu patok sama si Edi sama usianya orang-orang itu mungkin. Jadi kalau saya ini di sini saya awam, saya mau belajar. Jadi kalau misalkan kita Bagus nih, Masya Allah. Ya Bang Eka bertanya saja deh. Abang bertanya saja. Ya, silakan abangku. Salam kenal, selamat datang. siap. Temanya apa? Tidak, ini ada temanya, tapi ini saya tanya yang ada di dalam Bible apa yang di Al-Quran ini? Bebas bang. Terserah abang. Mau belajar? Bebas. Iya bebas. Bebas.
Saya sama Alfi lebih senang ditanya bang daripada banyak bertanya sama kalian. Karena biasanya kalian kalau ditanya nggak bisa jawab. Ngapain? Kami butuh data, kami bukan butuh asumsi. Abang bertanya saja, mau tentang Kristen kah, pengetahuan kami tentang Kristen kah, pengetahuan kami tentang Islam, silakan. Nanti saya dan Alfi insya Allah akan menjawabnya bergantian, saling melengkapi. Silakan. Oke, makasih Kak. Saya mau tanya yang kakak tulis di tema ini. Penulis Bible gak jelas, dalilnya dari mana? Itu Pi, saja. maju dek. Silakan Pi. Kita jangan ke Katolik dulu. Coba Alfi pengen tahu menurut Bang Eka, penulis Gospel Matius siapa Bang? Halo Bang Eka? Kak Eka. Iya, halo Bang. Penulis Gospel Matius siapa? Apa Kakak? Penulis Gospel Matius siapa? Penulis Gospel Matius. Ya, Penulis Injil Matius. Oh, penulis Injil Matius. Tahu? Karena ada indikasi penulisnya itu bukan beneran Matius, Bang. Enggak, maksudnya gini, yang tadi saya tanyakan mengenai dalil yang kakak tulis di tema ini, katanya penulis Bible itu gak jelas. Iya. Nah, maksudnya saya mau tahu itu dalilnya dari mana? Itu ada nih tertulis Matius di Al-Quran atau di Bible kami begitu? Oh, baik. Dari Al-Quran dulu ya. Al-Quran menjelaskan begini Kak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Allah. Dengan maksud hendak menjualnya dengan harga yang sedikit. Iya, kenapa? Di surat berapa itu Bang? Biar saya Di Al-Baqarah ayat berapa itu? Alfi lupa. Ayat berapa Uni? Bentar. 25 ya? 25 apa 30 tuh ntar. Ntar ya Bang, saya bukakan ya. Maaf ya. Bentar. Dan ini saya akan perkuat sama hadis ya. Di hadis juga dikatakan bahwa kitab kalian telah dirubah-rubah ya. Nggak, maksudnya gini, kalau misalkan saya kan ini tadi saya katanya kita tanya sesuai di yang tertulis di Bible atau di Al-Quran. Ya, pertanyaan abang itu kami jawab semampu kami bang. Apapun pertanyaan anda, mau pertanyaan tentang Kristen ataupun Islam, kami coba untuk jawab semampu kami. Nah, kenapa judulnya adalah Bible tidak jelas? Karena memang tidak jelas penulisnya. Itu memang fakta. Bahkan itu bukan kami yang bilang, bahkan dari pihak Katolik pun mengatakan begitu, tidak jelas penulisnya. Silakan aja bang bantah. Ya, kalau begitu saya juga nanti tanya atau jawab itu sesuai logika yang saya paham ya. Silakan. Ya, maksudnya kalau misalkan saya tanya terus kakak harus jawabnya dari hadis, itu berarti saya menyatakan bahwa kakak itu tidak percaya Al-Quran. Gini bang ya, kami percaya hadis itu tidak bisa dikonklusikan bahwa kami tidak percaya Al-Quran. Kami percaya keduanya. Ya, itu namanya konklusi cacat bang. Percaya kepada hadis bukan berarti tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran itu artinya tidak mengambil Al-Quran tapi hanya percaya pada hadis. Anda masa nggak ngerti secara logika? Masa logika anda bawa sendiri ke hadapan kami? Lucu anda ini. Salah pula lagi logikanya. Sudah kak, saya tanggapi ya. Begini kak, saya sering diskusi dengan anak-anak HMI, teman kuliahan saya. Kita sering virtual itu. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya apa bang? Masalahnya apa? Masalahnya apapun yang kita non is biasa tanyakan itu tidak terjawab di Al-Quran. Itu masalah abang dengan kawan-kawan abang, nggak ada dengan kami di sini. Nggak ada urusannya dengan kami. Anda bicara dengan kami. Ketika Anda bertanya kepada kami menjawab menggunakan Al-Quran dan hadis. Kalau Anda tidak sepakat dan tidak menerima, ketika memang kami memberikan Al-Quran, memang Anda percaya Al-Quran?
Anda percaya Al-Quran? Enggak, saya percaya Al-Quran. Kalau misalkan apapun Anda yang percaya saya Al-Quran? tanyakan Kalau itu gitu ada Anda percaya tertulis kalau di Isa Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan? Tuhan kita kan nggak sama, Mbak. Nah, ini nih munafik nih. Katanya percaya Al-Quran, tapi isi Al-Quran ditolak. Ini namanya munafik, Bang. Anda kalau diskusi dengan umat Islam, mau tidak mau, mau tidak mau, terima tidak terima, kami umat Islam ini adalah umat yang percaya kepada Al-Quran dan hadis sahih. Kenapa Anda yang memaksa kami untuk menolak Al-Quran apa hadis? Cuente. Diskusi kok ngatur-ngatur seenak udelnya. Oke, kita balik surah yang Alfi sebut tadi, surah Al-Baqarah ayat 79. Allah menjelaskan fawailul lil ladzina yaktubunal kitab, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Allah. Nah, Al-Qur'an secara tidak langsung melemparkan serangan kepada kitab-kitab yang kalian kira itu Taurat dan Injil. Nah, padahal itu udah distorsi di dalamnya, dan aku bisa membuktikannya bukan hanya dari terjemahan tentunya, tetapi dari apa yang disebut sebagai original text berupa Greek koine di New Testament-nya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh daripada pembuktian, coba kita lihat pada Matius pasal 9 butir yang ke-9. Kalau memang beneran Matius yang menulis kitab Matius yang mana lagi itu yang dimention di Matius pasal 9 butir yang ke-9? Aku cuman pengen tahu aja Kak. Ini dalilnya jelas kok. Matius menulis seorang yang bernama Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, pertanyaannya, ini Matius yang mana lagi? Betul. Maksudnya yang kakak omongin itu semua betul, itu karena ada tertulis di Bible kami, begitupun di Al-Quran. Hanya itu dari Al-Quran itu kebanyakan itu dia ringkas, tidak utuh. Coba kalau di Bible Apa ini Bang, jangan samakan Al-Quran dengan karangan manusia loh ya. Nih saya harus jelaskan sama Anda nih ya. Al-Quran itu bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran bukan karya ilmiah. Al-Quran bukan hasil gibah. Al-Quran bukan hasil pencarian kehidupan manusia. Al-Quran adalah informasi dari Tuhan, maka Tuhan beritakan kepada kami apa yang Tuhan mau, bukan yang kamu mau. Hadis, apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kami berdasarkan tuntunan Allah, baik perbuatan dan perkataannya, itu adalah hadis. Maka kami kedua-duanya jadi sumber hukum. Terkait tentang hal krusial itu ada di Al-Quran. Contoh, perintah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah haji, ada dalilnya. Haram halal, ada dalilnya. Tutorial menikah, ada. Tapi mencontohkan cara berbuat baik kepada istri, ngapain ditulis di Al-Quran? Kan ada Nabi yang mencontohkan. Bagaimana cara bersedekah yang baik, ngapain ditulis di Al-Quran? Lucu kalian ini. Kalian gak ngerti esensi, kalian pula yang membatasi kami umat Islam percaya hadis atau enggaknya. Aneh kalian. Suka-suka mamak moyang kalian aja diskusi dengan kami. Jadi pada saat surah Toha memerintahkan kita untuk sholat, wa aqimi sholata li zikri, terus ada nih pertanyaan, dari mana kita tahu bagaimana tata cara melaksanakan sholat? Disitulah peran Rasulullah itu penting. Karena apa yang dikatakan Rasulullah? Solu kama ra'aitumuni yusolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Nah, jadi perintah sholatnya ada di dalam Al-Quran, praktikumnya itu dicontohkan langsung oleh Nabi. Jangan kalian pikir kitab kalian tuh memang sesempurna itu daripada Al-Quran. Enggak juga. Karena kenapa? Kalau ada yang bisa membuktikan siapa yang disebut sebagai tokoh ambigu yang di dalam Bible ini, Yesus mengatakan si Anu ini siapa gitu. Kalau memang kitab kalian menjelaskan sesuatu hal yang selengkap itu tuh. Yesus mau mengadakan Paskah.
Di rumah seseorang yang namanya itu si Anu. Ini siapa si Anu? Si Anu itu bukan orang tuh. Ini pergi dulu ya, Dek, ya. 5 menit ya, Dek. Oh, Oh, ini iya, Pandi, iya, 5 menit siap. Pandi. Siap, siap. Oke, Uni, oke. Aku ganti akun dulu, akunku udah keras ngomong tadi ke tombak ini nanti nih. Aku turun dulu ya. Ya, siap. Halo, Ya, Bang Kenzi. mau tanya bisa? Halo, Ya, Bang. mau tanya boleh? Boleh. Yo, kenapa Al-Quran itu harus ditafsir-tafsir? Udah? Hah? Iya, Udah. Oke. sudah. Al-Quran pada surah Yusuf ayat yang kedua dikatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran itu berupa bacaan dalam bahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Fungsi daripada tafsir, ya, Tidak ada agar, bilang tafsir situ, tidak ada bilang tafsir. woi makhluk pemakan ketombe, dengarkan dulu orang menjawab. Betul apa ini? Ini Kau pikir kitab kau nggak punya tafsir? tahu memang. Ditanya kenapa harus Woi, tafsir? Kalau Baca kitab nggak kau ada nggak, buku kalau tafsir. kitab kau Coba nggak punya kau baca tafsir, tadi itu, kalau tidak kitab ada tafsir. engkau nggak punya Coba baca, tafsir, baca, gini ya, gospel baca. mulai dari Sefer Beresit sampai Jangan Apokalipse, Kau ditanya lain, kau ditanya, jawablah, jawab gospel. Selangkangan. Lu ngomongan orang. Kenapa? Gen Z. Pertanyaannya, kenapa itu bisa ditafsir? Kenapa harus ditafsir? Sementara ini itu aku mau Al-Quran jawab, itu kok kau potong? Kenapa Roh Kudus kau nggak bisa kondusif? apa sih ini? Kasihan. Roh Kudus kau tuh nggak bisa kondusif. Ini kan masa. Tunggu. Aku kan mau jawab nih, kau bertanya, aku mau jawab. Aku pakai Quran loh tadi jawabnya. Kenapa kejang? Iya, tapi di Quran yang kau baca itu tidak disebut harus ditafsir. Iya makanya sih bre, naik ke atas itu menyimak, jangan menyemak. Naik ke atas itu menyimak, jangan menyemak. Biasakan telinga tuh 2, fungsinya tuh untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara. Kau bertanya, sejak kapan pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban? Al-Quran menjelaskan pada surat Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'akum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran berupa bacaan dalam bahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Tafsir fungsinya agar orang-orang yang kekurangan dalam pembelajaran bahasa Arab sampai kepada apa yang dimaksud di dalam wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya. Tafsir itu penting, makanya di dalam sekolah tinggi teologi ada seorang tokoh komentari yang berotoritas yang namanya itu Matthew Henry. Ada lagi Utley, bahkan footnote-nya, footnote Yerusalem. Tafsir itu penting. Kalau tidak, ya, kalau tafsir itu tidak penting, lihat bagaimana apa yang terjadi dengan kekristenan. Maju ke Indonesia kalau kayak kamu yang dikasih mute, kasihan betul memang. Sejak kapan kalian mau maju ini Woi, Indonesia? limbah Yunani. Buka mata kalian. Ini tidak ada dikasih disuruh tafsir itu Al-Quran itu di Al-Quran. Alamak. Yang lain. Ini ada Tia Manalu, mungkin Kristen. Tia Malau. Udah kena hack sih, Kak. Silakan Alfi, ada Tia Malau sama Sen ini, mungkin Kristen ini Tia Malau. Tia Malau Kristen ya? Tia Malau, panggilan kedua. Cabut dia. Oke, berarti tinggal Bang Sen. Silakan dibuka mikrofonnya Bang Sen. Kondusif dong. Aku kalau nyerang-nyerang bisa aku. Cuman kan ini Uni minta kita tuh menjawab aja di sini kan ya. Nih, aku kasih warning dulu ya. Bang Gen, monitor Bang Gen. Bang Gen. Belum naik dia, belum naik. Nah, ini saja sama Mawar. Gen ini terlalu bising. Aku masih Mawar. mendengar.
Masa gue berdebat sama Enggak debat itu saya, enggak debat itu saya, enggak debat. tidak ada gunanya. Dan itu kan orang yang paling Diskusinya kita. Diskusinya dia doh. Nggak ada gunanya berdebat sama kalian. Bukan sama aku aja kalian itu bertanya tentang kekristenan. Diskusi. Mau berdiskusi pun kalian itu diskusi. terserah kalian. Karena aku juga baru Ya udah silakan. Aku ini baru masuk Silakan koma. Alfi. Ya kan? Kalian mau apa statement kalian? Yang penting Yesus sekali Yesus. Kak Mawar. Ya, udah. Iya, Ada iya orang nggak perempuan di sini apa-apa, yang nggak apa-apa sering Kak Mawar. mengumbarkan auratnya sampai video call yang Kak Mawar. Duh, tapi sok-sok memberitakan. Kak Mawar. Ngapain dan Kak Mawar. Kak Mawar. Aku ini baru. Kak jadi- Mawar. Apa? Iya, Kak Mawar. Udah makan, Kak? Terlagi pun aku makan. Kalau kau nggak bertobat. Ayo, makan siang kita, Kak. Kakak di mana? Biar ku jemput, Kak. Makan siang nggak, Kak? Kau di mana dulu? Sok-sokan pula kau. 1 menit pun bisa di rumah. Kakak logatnya macam orang Medan. Ayolah. Medan. Di mana kita duduk? Ayo. Mana kita duduk? Mau kau Aku di helpet ini. Aku di helpet. Udahlah di Paju saja. Kakak Medan di mana? Di mana kita duduk? Banyak mau di mana? Di Pajus bisa. Tapi rame di situ. Podomoro. Ayo. Mana? Podomoro Medan lah. Banyak loh. Ya udah, aku dari si borong-borong aku ke Medan juga ya. Jumpa kita bertiga ya. Lanjut. Aku di helpet ini di Pasar 6. Podomoro. Ya, aku traktirnya Kakak minum energen. Cilgari kau Podomoro kau energen. Iya. Jangan yang mahal-mahal, nggak ada duitku. Ibu itu marah-marah terus. Yo, kami ngomong selalu. Iya. Enggak ada Iya, gunanya kan? tentang Iqbal itu. Karena kan Enda ini bisa di mute dulu Bang Fandi. Enda ini bising kali ini. Oh Enda, komit dulu kok Enda. Enggak, kan bisa kita siang ini minum energen, nanti malam promah. Bentar lagi kita Energen cekin campur- aja sekaliannya. Nah. Dia aja check in. Wah, jangan sok-sok ya cekin aja langsung ngapain apa kan? Mah aja check in anak orang. Alamak, Kak. Jangan ajarin aku, Kak. Aku nggak kenal apa itu barges, nggak tahu Banyak aku. munafik di sini sok-sok memberitakan tentang Bibel tapi video call apa? Cerita. Ih, sering kok ya video call ya. Foto umum nggak Janganlah kau bawa virus kayak gitu di sini, mentang-mentang kau sering check in ngajak-ngajak orang. Aku masih kecil loh. Ih, masih kecil loh kami di sini loh, kau ajak-ajak video call Ada seks. lo fotonya, ada lo fotonya di sini. Oh iya, ada Nggak. fotonya, foto kau. Ih, Fotomu fotoku. tuh. Iya. Fotoku udah dilihat lakimu. Lakimu yang lihat. Tunjuk ke lakimu yang lihat. Ya. Kenapa? Gak suka lakimu nengok mukamu. Kau sama lakiku Iya, kau. lakinya yang nengok foto aku. Gak selera lagi lakinya nengok dia. Udah diskusi lah, dialog. Gak usah bahas-bahas yang gak penting itu. Iya. Kita Iya, kau kita jangan kayak Mawar. gitu, Kak. Yoga. Ngajak-ngajak orang check in kau. Yoga. Ada-ada aja kau. Ini Yoga Ken ini Kristen atau Muslim? Yoga Ken. Yoga Ken. Oke, di bawah ya yang tidak Check in ke ngomong. hotel bukan ngajak orang goblok kali kan. Itu Makanya tenang. Udah, Itu Kak Mawar. Kepala kakak ini. Kok ngamuk-ngamuk dia, weh. Udah Kak Mawar. aku check in, aku dari Riau mau ke Medan aku check in lah nginap di hotel kok. Iya. Ini ya dong, mar nggak diskusi apa-apa. kita, mar diskusi Kepala kita kakak mau. ini loh ngamuk-ngamuk aja Aku nggak tadi. mau diskusi pas masalah orang Nggak Islam. nampak. Nah, gini loh. Tengok tuh foto profilku tuh masih pakai baju SMK loh. Jangan diajarin aku apa itu barges, check in. Nggak tahu aku itu. Lah, aku bilang apa? Aku kan dari Riau. Ya, aku mau ke Medan tuh check in aku. Ya, nanti check in sama Alfi sama aku udah bertiga kita udah ya. Ah, terus Enak dong. Memang di situ. iya udah bertiga kita check in nanti apa kau mau ngapain ke atas? Alamak, menang banyak.
Nggak bisa kayak gitu lah 2 lawan 1. Aku juga ikut lah sampai 2 lawan 2. Bang Fandi jadi kameramen aja udah. tukang record. Kameramen kau Fandi. Kenapa kok Mawar marah-marah kayak gitu? Janganlah, woi. Aku nggak marah-marah, aku nggak suka aja Yaudah. kalau di undang-undang nggak bahas-bahas tentang Bible itu. Ya Kan apa kita Yaudah. bahas apa? Bahas Bahas yang kita. lain aja. Bahas yang lain aja, bahas yang lain. kebenaran, pembenaran. Bahas yang Ya lain, udah bahas bahas yang Yeskiel lain. pasal 23 nomor 20 kita yuk. Kan tetap aja udah terserah kalian, itu urusan kalian kan. Yeskiel 23 20 loh. Asik, kita bahas yuk. Nggak usah lah kau uniri pakai gitu. Kau introspeksi diri aja kok kayak mana dirimu. Kok introspeksi? Kemana aku kenapa? Aku kenapa? Aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Kok merasa paling apa tadi? Nggak ada aku merasa paling apa, tapi aku nggak apa-apa, aku lagi baik-baik aja. Kenapa kau kak? Sok Kok ada masalah? Mau baru matamu. Kok ngamuk kakak ini? Ngeri kali kakak ini kalau jadi tetangga lu. Semua tetangga ini musuhinya lu. Mulutnya lantang kali soalnya. Ini nggak ada. Justru orang itu Apa? sama orang kurang baik. Apa kau? Kau kenapa kak? Karena aku menjawab pertanyaanmu, tetangga. Aku kan ngajak kau baca kitab mulu. Kok nggak mau kau? Lucu kali kau lo. Kak Mawar ini sagapung ya? Coba DLP disapa dulu yang baru naik ini 3 orang ini. Itu Mawar di mute dulu ya, Kak Mawar ya. Disapa dulu dia. Aku kalau udah sama Kak Mawar ini, yang lainnya tuh ngontrak aja di bumi ini rasanya Bang Pandi. Ini Kak Ima ini. Kak Ima ini muslim ini, dia dengan murotal dia. Ayo, kayak mana Kak Mawar? Jadinya kita Podomoro minum energen. Kalian ini gamenya pula kesurupan. Mana ada kesurupan? Suara aku yang kayak gitu. Nanti nggak cuma energen ku traktir, ada bembeng juga, bembeng 1. Bagi 2 nanti kita kira 2. Kak Mawar. Oh, aku bikin enggak. Kenapa kau kak? Ngamuk-ngamuk. Enggak pernah apa-apa. Ya udah. Kau agamanya apa kak? Kristen Islam? Enggak ada urusan kau. Nggak ada urusannya sama aku. Ngapain kau undang-undang aku urusan- Pak Ahmad? Ada apa? Aku pengen ngobrol sama kau. Nggak perlu kau ngobrol sama aku. Perlu. Perlu aku ngobrol Itu sama kau. Mawar ini kenapa ini? Itu Mawar ini Uni Rifa tulis temanya kayak gini. Kenapa kayak gini temanya ini? Itu Mawar. Udah turun. Ini temanya kayak gini nih. Gini loh kak Mawar. Kakak aku salah apa sampai kau nggak suka sama aku? Salah aku apa? Aku bukan nggak suka nengok orangnya. Terus nengok apa? suka. Kenapa aku nggak pakai lipstik loh kak? Cantik nggak aku kalau nggak pakai lipstik? Itu urusan kau, mau cantik kau mau kayak apa tuh nggak ada urusan sama. Jangan lah kayak gitu. Udahlah pakai lipstik aja lah aku ya kak ya. Kak Mawar kayaknya aku kecantik pakai lipstik ya kak. Kakak punya nggak? Kak aku punya lipstik mahal loh kak. Kakak punya nggak kayak gini? Nggak punya kan? Ya udahlah kakak beli sendiri. Harganya 1 juta loh kak, mahal. Tapi aku dikasih orang, bukan beli kak. Apa harta kau tuh kalau kau kehilangan nyawamu? Nggak ada harta nggak penting. Kak gara-gara kakak kak termasuk ke gigi aku loh kak. Untung bukan gigiku yang kena kak. Kak nama kak mahal ini loh kak. Mampu kakak beli nih? Nggak mampu, ya udahlah nggak apa-apa. Ngapain beli yang mahal kak? Beli yang 100.000 aja kak. Ada loh kak yang 100.000 loh kak. Kau makan Namanya aja dari Revlon. kau aja pelayan di rumah makan. Pelayan. Cerita. Kalau pelayan emangnya kenapa? Kan pelayan kan juga manusia loh kak. Kakak kok menghujat? Kakak kok menghina kak? Kau itu bangga kali kau. Aku bukan bangga kak. Aku cuman menanyakan ke kakak. Kalau kakak nggak sanggup beli nggak usah kan kayak gitu. Adik kan menasehati kakak baik-baik. Kok kejam kali mulut kakak? Kakak mulut kakak kayak setan lama-lama loh. Kau lah tuh setannya. Kak janganlah jadi orang tuh apalak kayak gitu. Itu panas kayak gitu loh, baik-baik lah. Kakak tinggal di Indonesia. Aku bilang apa? Aku malas aku berdebat sama. Kenapa kakak marah-marah sama aku? Apa salaran dosa ke sayang? Tinggal diriku kau buang-buang.
Warga kau aja nggak kudus. Kalau ceritamu. Kudus aku udah mandi wajib ya, udah datang bulan aku udah mandi wajib, aku udah kudus aku. Nanti kalau datang lagi, kalau datang lagi bulanku, nggak boleh aku lagi sholat, nggak kudus aku. Kudus aku. Kau bilang nggak kudus. Aku nggak mau on cam, nanti kalian geruduk. Jangan kau on cam, mukamu nggak cantik kayak aku. Jangan, nanti muntah orang, nggak usah. Kau kan nggak berani on cam karena kau nggak semanis aku. Tanpa filter, tanpa filter aku manis lah. Kau tengok nih muka aku nih. Kau tengok muka aku nih, nggak pakai filter loh aku loh kak. Cantik bukan? Wah. Hah? Apa kak? Bis kau udah sehat. Apa bisul? Budis. Aku nggak berkudis. Kau pikir aku kayak kau kudis di pantatmu berserak? Ada aja kau. Ih. Kakak yang berkudis aku yang kakak tanyain. Aku bikin lo foto kau di sini ya, ntar ya. Iya, kau bikin foto aku. Lagi apa? Lagi apa? Ih, kau suka kali yang ngedit foto orang. Nggak suka laki kau nengok foto kau lagi. Sehingga foto aku, wajahku yang cantik ini kau jadikan sebagai bahan coli buat lakimu. Justru karena lakiku lah yang video itu makanya aku tahu. Aduh, ternyata lakinya ya. Jadi ternyata yang video kau sama aku tuh lakimu kan? Bang, kenapa kau bang? Kau nggak bilang kalau kau punya bini kakak ini? Ternyata lakimu yang video sama aku tuh kak. Ih bang, kok gitu adik dia disakiti. Katanya abang belum beristri. Ternyata suaminya si mawar berduri. Abang nggak tahu diri, pakai muka ade buat bacoli. Muka bini abang nggak cantik sekali, pakai muka ade yang manis ini. Abang nggak tahu diri, bacoli pakai muka ade ini. Muka abang. Aduh, ada lah kalian Kristen nih ya. Kalian kalau Kristen nggak bisa ya ngebahas tentang agama, keyakinan, terus ilmu gitu, nggak bisa. Harus membahas tentang selangkangan gitu. Dari tadi aku bilang aku kan malas bahas kalau berdebat itu nggak ada urusannya. Ya udah, dia belajar di sini. Apa Gen Z? Ya udah diam lo kawan, diam. Apa Gen Z? Kenapa Al-Quran itu harus ditafsir-tafsir? Karena tidak semua orang pandai bahasa Arab. Karena tidak semua orang pandai bahasa Arab. Kitab kau ditafsir nggak? Kitab kau ditafsir nggak? Oh, ya, itu kan tinggal diterjemahin. Kalau nggak tahu bahasa Arab ya nggak bisa. Contohnya kayak kitab kau. Bagaimana mungkin kau terima Tuhan mencukur bulu kudu? Mencukur bulu kudu. Ya udah berarti kitab. Ya berarti kitab kau nggak ditafsir. Kitab kau nggak ditafsir. Jangan tanya kitab saya tanya kitab kau. Loh, kau melarang kitab kami ditafsir, kitab kau ditafsir nggak? Karena kami bukan umat terjemahan. Itu tidak ada tafsir gini sih. Oh nggak ada. Berarti Tuhan kau cukur bulu berarti. Betul. Nggak ditafsir ya. Oke. Tuhannya cukur bulu. Karena kami nggak pakai kitab kau, nggak ditafsir Tuhan jadi cukur bulu. Nggak kasihan lah. Bilang jelas. Jelas sudah jelas. Tafsir itu artinya adalah menjelaskannya kepada orang nggak paham. Berarti kau percaya Tuhan kau cukur bulu? Tuhannya cukur bulu, tidak perlu ditafsir nih. Yesaya pasal 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asur, Tuhan akan mencukur bulu kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Kualitas apa komal kalian ya? Kualitas sekali lah komal kayak gini. Aku suka kayak gini. Aku suka keributan. Suka aku kayak keributan terus. Aku di ban. Pakai sampo kau sampai mampus. Itu udah apa kau? Mampus. Kenapa kayak gini kualitas kalian Kristen ini yang naik diskusi? Aduh. Aku udah bilang aku nggak mau. Nggak mau. Enggak ada. Kalau ini gini aja deh. Ini turun kok naikkan terus. Kau cari yang masalah kan? Enggak, dengar. Ini ada pendeta yang chat aku loh di WhatsApp. Kok kayak gitu Kristen yang kau naikkan Fandi? Kok kayak gitu Kristen?
Tunggu dulu, ini ada teman pendeta. Sebentar dulu, dengarkan dulu. Ini ada teman pendeta yang Ini di bawah bang, ini di bawah bang. Alfi, moderator bukan Alfi? Bukan bang, bukan. Ini Gens berisik kali apa ngomong apa dia ini? Aku datang lagi membuat si mawar ketar-ketir geli-geli. Oh, aku suka keributan, nengok tantrum semuanya ngamuk entah kenapa. Gen Z, suara kau minoritas Gen Z, nggak dengar, nggak jelas. Kalah suara kau sama Kak Mawar, betul. Suara kau kalah sama Kak Mawar Gen Z. Mending kau bagus diem. Keluar kau dari baskom dulu Gen Z. Keluar kau dari baskom dulu. Dia di dalam dorong ini bukan baskom ini. Di dalam dorong. Di dalam drum dia. Silakan sama Kak Mawar. Mati meja. Kalian mah suka kali yang kayak gini-gini suka berantem, itu kerjaan kalian memang. Nggak suka kami berantem, kalian yang suka kami melayani aja kok. Kami hanya menemani kalian suka berantem. Kalian kan yang suka berantem. Di mana maksud kalian? Kau bilang kau melayani, woi, melayani di mana? Aku layani kau Kak. Kau kan suka berantem. Ku temani kau berantem. Karena kayaknya hidup kau nggak bisa tanpa berantem. Ya kau naik ke sini ngapain? Aku berdiskusi, kau ngapain? Ya, aku naiklah kau di sini. Naiklah kau di sini kakak. Ntar lagi. Kenapa kau sayang kali sama aku? Ku tengok. Masih merasa Apa cantik Enda? Oh bukan, Masih aku manis, merasa aku nggak cantik, cantik. Aku manis, aku manis, aku manis. Badannya pun ditunjukin manis. Makanya laki Kak Mawar simpan muka aku. Lakiku yang video call sama dia. laki dia video call sama aku guys, karena dia udah gak cantik lagi, makanya aku lebih cantik dari dia. Aku SS kan itu, SS kan lagi ya. Jadi kakak sih. Jadi kakak ini dia marah betul sama aku gara-gara lakinya PCS sama aku kata dia. Padahal bukan aku itu. Bukan aku, karena lakinya terobsesi muka aku, dibuatkannya video sama aku, padahal bukan aku. Karena kakak ini mukanya udah nggak menarik lagi. Kakak ini pengen kali lakinya tuh mukanya. Kau kemana kelakuan kau? Kalaupun tidak, itu urusan kau. Ya. Kau tanya sama lakimu kenapa? Coba aku tanya sama dulu. Lakimu itu video call sama aku nggak? Lakimu itu video call sama aku nggak? Hei, kakak Mawar, adek tanya. Laki kakak kenapa? Kenapa laki kakak menyimpan wajahku? Kenapa? Bener nggak kau itu? Fotoku kan beredar, fotoku beredar kemana-mana. Dijadikan diedit sama orang ya biasa aja kan aku terkenal kak. Laki kau aja tahu aku kok. Diambilnya lah mukaku, dijadikannya lah video kayak gitu. Berarti dia betul-betul terobsesi sama aku. Ih laki, kau jangan kayak gitu kak. Mentang-mentang lakimu suka sama aku, jangan kau yang menghakimi aku. Salah kabeh dereko, terlalu manis begini. Jangan salahkan kenapa aku memang manis. Banyak yang live YouTube nih, banyak yang live YouTube. Habisnya Kak Mawar ini dia marah-marah sama aku, dibilangnya aku godain lakinya, pada kenal juga kagak sama laki dia. Kayak nggak ada aja laki-laki lain. Kau pikir nggak ada yang mau sama aku? Kenapa aku harus mau sama lakimu? Itu bukti. Gak ada aja. Ini itu bukti sudah tidak menarik lagi Tok Mawar ini gitu. Aku nggak menarik lagi. Memang kenapa rupanya? Udahlah kakak. Aku sayang sama kau. Jadilah, aku ajak minum energen. Kak, aku sayang sama kakak. Jangan kayak gitu kak. Kau masih cantik loh kak. Enggak dicantik loh, jangan kak, kau jangan kayak gitu. Kau jangan berharga harga diri wanita, Kak. Enggak jadilah. Kak, kau cantik, Kak. Kau cantik, Kak. Kak percayalah sama aku, Kak. Kau tengok di kaca sekarang, kau lihat di kaca, kau katakan, aku cantik. Cepat, Kak. Serius, Kak. Kak, jangan kau bilang kau jelek, Kak. Nanti laki kau pergi ke tempat si Rasmi, Kak. Kau cantik loh, Kak. Perhatikan di kaca. Aku cantik. Kayak gitu aja, ya. Kau cantik ya kak ya? Apa kau kecantikan kau di dunia kalau kau binasa? Kak, aku nggak binasa kak. Aku jadi bidadari kak. Aku jadi bidadari nanti kak di surga. Kau bilang, sedangkan di dunia aja kita diajarkan untuk tidak berzina, masa di surga kalian ada bidadari? Sejak kapan bidadari berzina? Bidadari itu tidak berzina kak. Yang berzina itu pesundal di kitabmu adanya. Di surgamu ada pesundal, berzina dia, nari tiang dia nanti pesundal di surgamu kayak gini. Masa nggak bisa kau bedakan nasihat sama bidadari itu pemalu. Kami ini pemalu. Buktinya aku pakai masker nih. Nih buktinya. Buktinya aku pakai masker.
Apa? Udah masih karena jelek. Bukan karena aku manis. Hei, kalian kenapa marah-marah di Komal Fandi? Ada dosa apa kami sama kalian berdua? Si Mawar sama si Enda ini loh. Katanya kalian umat kasih. Kan aku bilang cuma aja ceramah tadi. Cuma apa? Kenapa kalian kesurupan setan? Ada apa dengan kalian? Diskusi lah yuk. Yaudah diskusi lah kita yuk. Diskusi kita yuk. Iya, kalau diskusi jangan merasa cantik. Muhammad itu pun tidak Aku bukan mau. merasa cantik. Aku merasa Muhammad manis sudah kok. tidak mencari istri. Kok kau bawa Nabi? Aku menunggu Tuhan kau memperistriku. Nggak mau aku nabiku. Aku mau sama Tuhan kau aja. Ya, dia karena turun kedua kali nanti kan. Aku lagi mempercantik diriku untuk dia. Jangan di apa